Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara memasang custom kernel di device Android tanpa root. Saya akan menggunakan kernel overclock dalam keadaan non-root tentunya. Jadi untuk kernel itu memegang peranan yang besar dan sangat penting juga ya untuk performa dari sebuah device Android. Persentasenya ya lebih besar jika dibandingkan dengan ROM ataupun modul root yang biasa kalian gunakan. Di sini saya menggunakan device Pocophone F1, Android 13, dan untuk versi kernelnya masih menggunakan kernel bawaan ROM-nya, yaitu 4.9.337 KW versi 1.1 untuk kernelnya. Saya juga akan perlihatkan ya sebelum dan sesudah menggunakan kernel overclocknya, apakah masih mengalami throttling, penurunan performa atau tidak. Seperti biasa, sebelum menggunakan kernel overclocknya, di sini kita bakalan tes dulu menggunakan CPU throttling test. Mulai dari jam 12.50 kita start 5 menitan, berarti jam 12.55. Kita nanti bakalan bertemu aja dan gimana untuk hasil sebelum menggunakan kernel overclock alias masih menggunakan kernel bawaan ROM-nya. Sudah selesai ya selama kurang lebih 5 menitan. Di sini menunjukkan juga jam 12.56 ya. Di awal itu stabil teman-teman ya, stabil banget, tapi pas di akhir-akhir itu mengalami throttling yang lumayan turun banget. Jadi maksimalnya itu 223.000. Kemudian untuk minimalnya itu 118.000 ya. Jadi di akhir-akhirnya itu mengalami penurunan performa atau throttling. Ya kalau dilihat stabil sih selama 5 menitan, tapi ada throttling juga. Lumayan ya buat kernel kawaii bawaan dari Project Elixir ini. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan mengenai custom kernelnya. Bahan yang diperlukan tentunya adalah custom kernelnya. Di sini saya simpan di kartu SD atau kartu memori, kemudian di My Files, Pocophone F1. Dan yang bakalan kita gunakan itu adalah F1 10.3 System EXT No Gravity Kernel atau NGK yang versi 4.5.0. Langsung aja ya untuk syarat yang diperlukan untuk memasang custom kernel, tentunya device kalian harus sudah di UBL, kemudian harus sudah terpasang custom recovery. Kalau sudah terpenuhi untuk kedua syarat tersebut, kalian tinggal masuk aja ke custom recovery-nya masing-masing, tunggu hingga masuk ke custom recovery-nya. Oke, sudah di TWRP ya atau Team Win Recovery Project. Untuk step yang pertama, kalian backup terlebih dahulu ya, yang namanya itu boot. Nah, di sini untuk mengantisipasi bila mana untuk kernel yang kalian gunakan itu tidak support. Tidak support di sini bisa jadi boot loop, stuck logo, ataupun tidak mau booting ke home screen. Jadi perlu di backup terlebih dahulu untuk boot, dan kalau ada DTBO juga kalian bisa backup aja. Karena di device saya hanya ada boot, berarti saya backup bootnya aja. Oke, di bagian select storage, di sini lebih baik ya untuk backupnya menggunakan micro SD. Kalau sudah, tinggal di swipe aja, tunggu hingga proses backupnya selesai. Kalau sudah selesai seperti ini, kalian tinggal back aja, kemudian pastikan terlebih dahulu di menu restore, apakah sudah terbackup secara sempurna atau tidak. Di sini ya, udah terbackup tanggal 24 Oktober 2023. Jam 12.58. Oke, berarti udah selesai. Kemudian kita tinggal masuk sekarang ke cara pemasangan dari kernelnya. Di bagian mon, saya mon aja semuanya ya, nggak apa-apa. Kemudian install, select storage-nya di bagian kartu SD. Karena saya tadi nyimpannya di My Files, kemudian Poco F1, dan menggunakan yang versi 4.5.0 untuk No Gravity kernelnya atau NGK. Ini kernel overclock ya, jadi mantep banget buat performanya. Tunggu kalau sudah seperti ini, biasakan ya wipe cache and pick-nya terlebih dahulu, kemudian tinggal di swipe. Kalau sudah seperti ini, tinggal reboot sistem aja. Kalau sudah seperti ini, tunggu hingga booting ke home screen-nya. Sudah booting kembali ya teman-teman ke home screen-nya. Di sini kita langsung aja lihat di bagian pengaturan. Kemudian untuk kernelnya apakah sudah berganti menjadi NGK atau belum.
Di bagian versi kernel ya, ini udah 4.9.337 no gravity kernel versi 4.5.0. Berarti udah work 100% ya, berganti ke custom kernel no gravity kernel. Nah, kalau sudah, kita bakalan coba kembali dengan menggunakan CPU throttling test. Mulai jam 13.00 berarti nanti kita bertemu lagi jam 13.05. Apakah ada peningkatan yang signifikan atau tidak? Kita tinggal tunggu aja. Sudah hampir selesai ya, teman-teman. Di sini bisa dilihat untuk hasilnya itu stabil banget ya. Dan kita bakalan lihat aja di bagian maksimalnya itu 224.000. Kemudian minimalnya juga hijau di 208 ribuan dan average atau rata-ratanya itu adalah 214 ribuan. Ini dalam keadaan non-root, tidak terpasang modul apapun. Kita bakalan coba aja ya di sini menggunakan root checker seperti biasa dan tidak terdeteksi root atau non-root. Saya tidak menggunakan kernel su ataupun menggunakan Magis. Saya di sini hanya menggunakan custom kernel overclock versi 4.5.0 dari NGK. Kalau ada yang nanya apakah bisa non-root itu overclock? Jawabannya adalah bisa. Tinggal custom kernel aja tanpa root. Oke, seperti itu aja mungkin ya teman-teman untuk pembahasannya. Tes sebelum dan sudahnya sudah ada juga dan kalian bisa bandingkan sendiri apakah ada perubahan yang signifikan atau tidak. Semoga bermanfaat untuk pembahasan kali ini. Jikalau kalian suka silahkan di like, jikalau tidak suka ya tinggal dislike aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.